Domo mina olabojapan podcast yokoso. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi saat ada video terbaru. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalian juga boleh share video ini. Di sesi kali ini aku bakal menjelaskan tentang Yotsuya Kaidan, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan cerita hantu Yotsuya. Yotsuya Kaidan adalah kisah pengkhianatan, pembunuhan, dan balas dendam hantu paling terkenal di Jepang sepanjang masa. Yotsuya Kaidan ditulis oleh Shuruya Nankobu keempat pada tahun 1825 sebagai drama kabuki. Yotsuya Kaidan memiliki judul asli yaitu Tokaido Yotsuya Kaidan, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan kisah hantu Yotsuya di Tokaido. Yotsuya Kaidan pertama kali dipentaskan pada bulan Juli tahun 1825 di teater Nakamuraza di Edo. Edo sendiri sekarang berubah menjadi Tokyo. Drama itu sangat sukses dan memaksa produser untuk menjadwalkan pertunjukan ekstra di luar musim demi memenuhi permintaan penonton. Kisah itu menyentuh ketakutan orang-orang dengan membawa hantu-hantu Jepang keluar dari kuil-kuil dan rumah-rumah bangsawan serta masuk ke rumah orang biasa. Setidaknya ada 5 babak dalam pementasan Yotsuya Kaidan di kabuki. Babak pertama dimulai dengan adanya seorang ronin bernama Tamiya Iemon sedang bertengkar sengit dengan ayah mertuanya yang bernama Yotsuya Samon tentang putri Samon yang bernama Oiwa. Pertengkaran itu terjadi karena Samon menyarankan pada Iemon untuk segera bercerai dengan anaknya. Adegan selanjutnya berfokus pada karakter Naosuke yang memiliki ketertarikan dengan saudari perempuan Oiwa yang bekerja sebagai pelacur. Wanita itu bernama Osode. Pada dasarnya Osode sudah menikah dengan lelaki bernama Sato Yomoshichi. Karena ketertarikannya pada Osode, Naosuke pun datang ke rumah bordil dan berniat untuk menyewa Osode. Si pemilik rumah bordil bernama Takuetsu menawarkan harga pada Naosuke, namun lelaki itu tidak bisa menyanggupinya. Karena hal itu, Naosuke pun diejek oleh Osode dan Yomoshichi sebelum pada akhirnya digelendeng keluar dari rumah bordil. Setelah pengusiran itu, akhirnya Naosuke membunuh mantan tuannya yang tak lain adalah si Yomoshichi sendiri. Di sisi lain, karena sempat bertengkar dengan mertuanya, Iemon juga memutuskan untuk membunuh Samon. Setelah pembunuhan itu, Iemon dan Naosuke bersekongkol untuk menipu Oiwa dan Osode. Dua lelaki itu berjanji pada Oiwa dan Osode bahwa mereka akan mencari dalang di balik pembunuhan Samon dan Yomoshichi. Sebagai imbalannya, jika Naosuke berhasil menemukan orang tersebut, Osode akan setuju untuk menikah dengan Naosuke. Selanjutnya masuk ke babak kedua. Karakter bernama Ome yang merupakan cucu dari Ito Kihei telah jatuh cinta dengan Iemon. Namun karena Ome merasa kurang cantik dibandingkan dengan Oiwa, gadis itu tidak yakin bahwa Iemon akan mau jadi suaminya. Karena hal itu, Ome berniat untuk mengirimkan krim wajah yang berisi racun supaya membuat wajah Oiwa rusak. Dan benar saja, setelah memakai krim kiriman Ome, wajah Oiwa rusak sehingga membuat penampilannya jadi mengerikan. Akibatnya, Iemon tidak ingin tinggal lagi bersama istrinya tersebut. Demi memperlancar perceraian mereka, Iemon meminta Takuetsu untuk memperkosa Oiwa. Namun ketika Takuetsu datang ke kamar Oiwa, lelaki itu terkejut karena melihat penampilan Oiwa yang mengerikan.
Akibatnya dia hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Oiwa yang sadar bahwa ada lelaki lain yang masuk ke kamarnya, langsung mengambil pedang dan berniat untuk menebas lelaki itu. Ketika pertikaian terjadi, Takuetsu mencoba menghindar dari sabetan pedang Oiwa dan membuat si pemegang pedang sendiri tanpa sengaja tersandung dan membuat pedang itu menusuk lehernya sendiri. Oiwa pun tewas di tempat. Dengan begitu, Ieemon bisa menikah lagi dengan Ome tanpa halangan. Di akhir adegan, hantu Oiwa berusaha untuk mempengaruhi Ieemon agar lelaki itu membunuh Ome dan kakeknya di hari pernikahan. Selanjutnya masuk ke babak ketiga. Anggota keluarga Ito dibantai habis oleh Ieemon. Saat pembantaian terjadi, Naosuke tiba dengan melakukan penyamaran sebagai Gunbei si penjual belut. Naosuke memeras Ieemon habis-habisan dan memaksa lelaki itu untuk menyerahkan dokumen rahasia dan penting yang dimiliki oleh Ieemon. Setelahnya, Ieemon pun pergi ke kanal Onbo untuk merenungkan perbuatannya selama ini. Di tanggul yang berada di atas kanal Ieemon, dalam kegelapan, Yomoshichi yang ternyata tidak mati, serta Naosuke berusaha untuk mendapatkan catatan penting yang selama ini terus berpindah tangan. Selanjutnya masuk ke babak keempat. Naosuke sedang menekan Osode untuk menikahinya. Namun entah kenapa kali ini Osode menolak. Di saat yang bersamaan Yomoshichi muncul dan menuduh Osode telah berzina. Karena merasa bersalah, Osode akhirnya meminta Yomoshichi dan Naosuke untuk membunuh dirinya. Sebelum meminta untuk dibunuh, Osode membuat catatan untuk Naosuke. Dari catatan itu, Naosuke tahu bahwa ternyata Osode adalah adik perempuannya sendiri. Karena merasa malu dengan semua perbuatannya, Naosuke pun melakukan bunuh diri. Dan yang terakhir masuk ke babak kelima. Ieemon masih terus dihantui oleh hantu Oiwa. Karena hal itu, Ieemon berusaha untuk melarikan diri ke tempat yang terpencil, sampai pada akhirnya Ieemon menjadi gila karena ia tidak bisa membedakan dunia nyata dan dunia mimpi. Adegan pun diakhiri dengan Yomoshichi yang membunuh Ieemon karena balas dendam. Di sisi lain, Yomoshichi juga melakukan itu demi kebaikan Ieemon yang kini sudah menjadi gila. Dan cerita pun selesai. Yotsuya Kaidan ternyata diilhami dari kisah nyata. Setidaknya ada 2 dasar cerita yang diambil idenya untuk membuat Yotsuya Kaidan. Yang pertama adalah cerita tentang 2 pelayan yang membunuh tuan mereka masing-masing. Mereka berdua ditangkap dan dieksekusi di hari yang sama. Ide kedua berdasar pada cerita seorang samurai yang menemukan selirnya telah berselingkuh dengan pelayannya sendiri. Samurai itu pun memaku selir dan pelayannya di papan kayu serta membuang mereka berdua ke Sungai Kanda. Demikian untuk video kali ini. Akhir kata terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Sayonara.